Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada kesempatan ini kelompok kami akan menjelaskan tentang had zina. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rahman, Salmiyah, dan Nurbayinah. Masuk pada pengertian jarimah zina. Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya. Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji. Tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab. Ayat yang mengharamkan jarimah zina yaitu Quran Surah Al-Isra dan Quran Surah Al-Furqan. Dan adapun hadis yaitu hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Hibban. Pembagian had zina yang terbagi menjadi dua, yaitu muhsan dan gairu muhsan. Zina muhsan, zina yang pelakunya masih berstatus suami, istri, atau yang sudah duda atau janda. Jadi, orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Lalu ada gairu muhsan. Gairu muhsan ini zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis, atau yang belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan. C. Mekanisme pelaksanaan had zina, rajam atau cambuk. Dari Sunnah Qauliyah menjelaskan hukum zina antara lain dari Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Mansur, dari Al-Hasan, dari Hitan bin Abdullah Ar-Rakashi, dari Ubadah bin Syamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah hukum dariku, ambillah hukum dariku. Allah telah memberikan jalan bagi mereka, wanita-wanita yang berzina, hukuman perzinaan antara antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk 100 kali dan dirajam. Menurut Imam An-Nawawi 2010 361. Liwat berasal dari kata lata yalitu lautan yang berarti melekat. Sedang liwat adalah orang yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, yakni melakukan hubungan sesama jenis. Sanksi hukum menurut pendapat ulama. Yang pertama dari para sahabat Rasul, Nasir Kasim bin Ibrahim mengatakan bahwa had terhadap pelaku liwat adalah hukum bunuh, meskipun pelaku tersebut masih jejaka. Pendapat kedua yakni dari Sa'id bin Musayyab, Atta bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah dan Nakai mengatakan bahwa pelaku liwat harus dihad sebagaimana had zina. Jadi pelaku liwat yang masih jejaka dijatuhi had dera dan dibuang, sedangkan pelaku liwat yang muhsan dijatuhi hukuman rajam. Jenis-jenis tindak pidana pemerkosaan. Yang pertama, pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata. Orang yang melakukan tindak pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Yang kedua, pemerkosaan dengan menggunakan senjata. Orang yang memerkosa dan menggunakan senjata untuk mengancam dihukumi sebagaimana perampok, yakni dibunuh, disalib,
dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang ataupun diasingkan atau dibuang.